Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung ya. Jadi bagi Anda yang suka dengan topik kesehatan, suka dengan dunia kesehatan, mungkin Anda tidak asing lagi dengan kata-kata spirulina dan chlorella ya. Jadi saya juga banyak dapat pertanyaan tentang kedua spesies ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik yaitu mana yang harus saya makan, spirulina atau chlorella. Oke Sobat Sehat, saya akan membahas apa itu spirulina dan apa itu chlorella, dan apa fungsi masing-masing dari kedua spesies ini. Nah, yang pertama kita mulai dengan spirulina. Spirulina merupakan spesies cyanobacteria, dan spesies ini mempunyai kemampuan untuk fotosintesis. Mungkin Sobat Sehat masih ingat, dulu kita pelajaran biologi waktu SMA, ada namanya fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan energi dengan bantuan sinar matahari. Nah, ada juga yang menggolongkan spirulina ini ke dalam jenis ganggang yang berwarna hijau biru. Dan spirulina ini dapat tumbuh dengan baik di tempat yang mengandung air. Contohnya seperti air danau, air kolam, ataupun sungai. Tentu saja harus dengan bantuan sinar matahari. Dan spirulina ini sudah direkomendasikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia untuk anak-anak yang malnutrisi. Jadi anak-anak yang kekurangan nutrisi di negara-negara berkembang, spirulina ini merupakan terapi yang baik buat mereka. Di sini dikatakan bahwa 1 gram per hari spirulina dapat membantu anak-anak yang kekurangan vitamin A yang cukup parah, yang dimana kita tahu kalau kekurangan vitamin A yang cukup parah, lama-kelamaan dapat menyebabkan kebutaan. Jadi spirulina ini sangat-sangat membantu mereka. Nah, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari spirulina ini? Yang pertama adalah spirulina mampu mendetoks logam berat. Spesialnya adalah arsenik. Jadi logam berat yang mampu dibersihkan dari tubuh kita adalah arsenik. Ya. Jadi arsenik ini merupakan yang menjadi masalah di negara-negara timur. Contohnya seperti Taiwan, India, Bangladesh, dan China. Dan sampai sekarang belum ada obat atau makanan yang mampu membersihkan arsenik dalam tubuh manusia. Dan spirulina merupakan alternatif untuk membersihkan arsenik dari tubuh kita. Ya, dimana kita tahu kalau tubuh kita kelebihan arsenik, itu akan membebani kerja dari organ-organ kita, terutama liver atau hati. Nah, itu tadi fungsi yang pertama dari spirulina. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengeliminasi jamur atau kandida. Mungkin Anda pernah menonton video saya sebelumnya, banyak mereka yang berjerawat, salah satunya disebabkan oleh banyak tumbuh kandida di dalam usus mereka, di dalam saluran pencernaan mereka. Spirulina membantu untuk mengeliminasi kandida tadi. Jadi dengan dieliminasinya kandida dari usus Anda, otomatis jerawat Anda pun akan berkurang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, spirulina dapat menghambat dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini di dalam spirulina ini terkandung namanya vicocyanin yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker tadi. Kemudian fungsi yang keempat adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Dan vicocyanin juga selain menghambat pertumbuhan sel kanker, dapat mencegah kanker, vicocyanin juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dan penelitian di Jepang, orang-orang yang mengkonsumsi spirulina ini dapat memperbaiki disfungsi endotelial mereka. Jadi mereka-mereka yang mengalami penyakit metabolik, contohnya seperti darah tinggi, kemudian penyakit diabetes, pembuluh darah mereka atau endotelial mereka itu mengalami disfungsi atau penurunan fungsi. Nah, dengan spirulina ini dapat memperbaiki fungsi dari pembuluh darah atau endotelial tadi. Oke, kemudian fungsinya yang kelima adalah dapat menurunkan kolesterol dan mencegah stroke. Dan yang keenam, dapat meningkatkan energi. Nah, di sini saya punya pengalaman untuk yang nomor 6, meningkatkan energi. Beberapa pasien saya coba memberikan spirulina dalam dosis kecil, dan mereka pun merasa terbantu, sangat-sangat terbantu. Badan mereka merasa lebih segar dan dapat melakukan aktivitas lebih baik lagi. Yang sebelumnya mudah mengantuk, mudah capek, akhirnya mereka merasa lebih berenergi lagi. Ya. Kemudian yang ketujuh, membantu melawan radiasi microwave dan telepon genggam seperti ini. Saya yakin Anda semua punya
HP di tangan Anda masing-masing. Nah, spirulina ini dapat membantu untuk melawan radiasinya, ya. Nah, itu tadi adalah 7 fungsi dari spirulina. Kalau spirulina transisi seperti di Jakarta masih lumayan, ada yang bisa orang dapat. Tapi kalau spirulina selesai, masuk mall aja tidak. Jadi itu ya. Nanti kita langsung atur oh, berarti ini kalau gerobak gerombolan lapak. Jadi lihat seperti itu, orang punya selera yang berbeda. Nah, saya tahu di sini, karena di sini yang merupakan produk kita adalah sesuatu yang kita pakai buat bertahan hidup di saat pandemi. Manusia pakai masker, tapi kalau dia punya imunitas tidak ditingkatkan, pasti kan ya. Cuma kalau kita nggak pakai ini, you mau tingkatkan imunitas setinggi apapun pasti kena. Gitu. Nah, filternya di sini dulu. Nah, berapapun yang kesisa yang masuk itu pasti ada yang masuk. Tidak mungkin bahwa benar-benar 100% bersih, tidak mungkin ya. Pasti ada yang masuk. Nah, begitu hubungan ada yang masuk kan tergantung sistem ya pertahanan tubuh kita. Kalau kita konsumsi makanan yang bermutu, buah-buahan yang baik, itu udah aman. Tetapi hari ini Pak, dengan kondisi yang tidak memungkinkan orang keluar rumah dengan bebas, susah. Ujungnya orang cenderung adalah vitamin aja lah. Satu tablet vitamin C dia minum. Apakah vitamin C hanya dari tablet? Enggak. Dari cabai itu ada. Cuman buat dapat 1000 miligram sama dengan 1000 miligram, Anda harus makan ke cabai 2 cangkir. Nah, siapa yang sanggup Pak? Ya kan? Banyak orang bodoh. Saya punya tim di Bangka. Wah, Bangka karena jeruk Cina katanya. Cina itu apa? Minum itu aja, ngapain? Kita nggak perlu vitamin C. Saya kasih itu kan. You harus minum sari jeruk ini 10 gelas. Dan you minum segelas aja udah kecutnya. Bisa nangis-nangis, ya kan? 10 gelas you udah kain-kain seperti anjing, ya kan? Nah, ini yang terjadi gitu loh. Banyak orang nggak mengerti, mereka yang berpikir sebatas